Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswatul Azali Aini Fariha dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 4B. Saya di sini akan menerangkan tentang langkah-langkah pembelajaran daring dengan metode SIAKTA, Simak Aktif Tanggap. Langkah yang pertama adalah guru meminta siswa untuk mengunduh video tentang pengertian dan unsur-unsur teks berita. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian teks berita dan unsur-unsur teks berita. Teks berita. Pengertian teks berita adalah segala peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau sedang terjadi. Langkah yang kedua adalah siswa diminta menyimak dengan seksama video yang telah diberikan oleh guru selama 10 menit. Langkah yang ketiga adalah setiap siswa yang kurang paham dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan diberi waktu selama 10 menit. Langkah yang keempat, jika siswa dirasa sudah paham, tiap siswa diminta mengunduh video contoh dari teks berita berikut. Kita ke informasi berikutnya, setelah sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut kenaikan perlu dilakukan demi berlangsungnya operasional dari BPJS Kesehatan. Hal ini disampaikan Erlangga usai mengikuti rapat terbatas yang dilakukan virtual bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka Rabu siang. Menko Perekonomian yang juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini tidak merinci lebih banyak mengapa pemerintah harus kembali menaikkan Perpres nomor 64 tahun 2020 agar iuran BPJS kembali naik. Isi Perpres yang ditandatangani 5 Mei 2020 lalu menjelaskan iuran peserta mandiri kelas 1 dari Rp80.000 menjadi Rp150.000. Iuran mandiri kelas 2 dari Rp51.000 menjadi Rp100.000, sementara untuk iuran mandiri kelas 3 dari Rp25.500 naik menjadi Rp42.000. Namun pemerintah memberi subsidi Rp16.500 sehingga iuran tetap Rp25.000. Tapi pada 2021 mendatang subsidi akan dikurangi Rp7.000 sehingga iuran mandiri kelas 3 yang harus dibayar sejumlah Rp35.000. Seperti diketahui melalui Kepres nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan akhir tahun lalu, pemerintah sempat menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan. Namun Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran tersebut. Kemudian yang terkait dengan BPJS ya sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan. Nah tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan untuk ada iuran yang disubsidi pemerintah. Nah ini yang tetap diberikan subsidi, sedangkan yang lain tentu menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan daripada operasi BPJS Kesehatan. Dan BPJS Kesehatan itu selalu ada dua, satu ada kelompok masyarakat yang disubsidi dan ada yang membayar iuran atau dipotong untuk iuran, tetapi terhadap keseluruhan operasionalisasi BPJS dirasakan tetap diperlukan subsidi pemerintah. Langkah selanjutnya adalah setelah siswa mengunduh contoh berita tadi, tiap siswa diminta menyimak dan mencatat unsur-unsur dari berita tersebut untuk dikumpulkan dan didokumentasikan di akhir pembelajaran daring. Langkah yang keenam adalah untuk menghidupkan suasana kelas daring, siswa diberi permainan, di mana siswa dipilih secara acak untuk menjawab pertanyaan dari guru. Setelah siswa dipilih secara acak, guru akan memberikan pertanyaan. Contohnya, mengapa pemerintah menaikkan kembali iuran BPJS? Jika dari pertanyaan tersebut siswa dirasa sudah paham, maka guru akan meneruskan pembelajaran. Langkah yang ketujuh, siswa diminta mendokumentasikan dan mengirim melalui aplikasi pekerjaan yang tadi diberikan oleh guru. Langkah terakhir, guru menutup kelas daring. Sebelum menutup kelas daring, guru meminta siswa untuk menceritakan kembali contoh berita yang mereka simak dengan memvideokannya untuk dikumpulkan di kelas daring berikutnya. Terima kasih telah menonton video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.